Trisna ini merupakan pakar di bidang power engineering juga. Beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan Tokai University Tokyo, Jepang. Saat ini beliau bekerja di PT PLN Engineering di Jakarta. Baik, untuk Pak Kadek, waktu dan tempat kami persilakan. Durasinya 45 menit, Pak. Ya, makasih. Ya, Pak. Ya, makasih, Mbak. Saya izin untuk share screen ya, Mbak ya. Share screen bisa dilakukan oleh tim kami, Pak. Ya. Oh ya, baik. Ya. Udah nih. Oh sudah. Oh ya. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Mohon maaf buat Pak Edi Widiono udah membackup saya, kebetulan jaringan internet lagi di rumah. Jadi terima kasih atas backupnya. Nah, selamat siang semua teman-teman semua. Perkenalkan saya Kadek Fendi Sutrisna. Hari ini mungkin pembahasan sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan Pak Edi Widiono. Saya mencoba untuk mengangkat topik tentang pembangkit listrik tenaga surya. Saya di sini mewakili PLN Engineering. Untuk sekedar informasi, Engineering adalah anak perusahaan dari PT PLN Persero yang bergerak di bidang konsultan dalam membantu PLN untuk membangun pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan mewakili Bapak Direktur kita yang kebetulan memberikan presentasi. Ya, saya mulai aja. Sebelum mulai rapat, nah ini sekilas saya, sebelum mulai memaparkan materi, sekilas saya coba kenalkan PLN Engineering. Berikut adalah proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh PLN Engineering. Salah satunya adalah PLTS Terapung di Saguling. Ada 151 lokasi standalone untuk PLTS plus baterai dan beberapa capacity ground mounted PLTS seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Widiono ya. Seperti itu. Untuk lingkup pekerjaan dari PLN sendiri, kita full support untuk engineering dari pembuatan dokumen studi kelayakan sampai dengan pembuatan dokumen lelang, supervisi desain sampai dengan supervisi konstruksi sehingga pembangkit dapat beroperasi sesuai dengan standar spesifikasi yang diinginkan oleh PLN seperti itu. Kita tentang PLN Engineering, saya coba untuk mulai untuk membahas tentang sistem PLTS. Secara sederhana, PLTS itu yang kita ketahui dibagi menjadi dua ya, sistem AC coupling, yang kedua sistem DC coupling. Nah, apa itu yang membedakan? Nah, seperti terlihat pada layar, sistem AC coupling adalah menghubungkan rangkaian di mana modul surya dan baterai pada sisi AC busbar. Nah, ini kuncinya melalui main equipment baterai inverter dan grid inverter. Sedangkan DC coupling adalah menghubungkan sistem panel modul PV dengan sistem baterai pada sisi DC melalui solar charge controller dan inverter, bidirectional inverter. Nah, di sini secara theoretically sistem DC coupling memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena untuk mengecas baterai hanya melewati satu komponen utama, sedangkan di AC coupling untuk mengecas baterai dari PV lewat device utama. Jadi secara theoretically DC coupling memiliki efisiensi yang tinggi, namun di lapangan sistem yang banyak diinstal adalah sistem AC coupling. Secara sederhana, kenapa alasannya lebih banyak AC coupling? Karena brand yang sudah terinstalasi dan dapat terpercaya saat ini banyak support AC coupling. Nah, ini berikan contoh salah satu project off grid solar PV system di
151 lokasi di Papua. Kita menggunakan kebetulan pemenang lelang itu menggunakan Brain SMA dengan sistem seperti ini. Nah, secara prinsip ada 5 tipe PLTS. Pertama, standalone off grid, terhybrid dengan baterai. Yang kedua, terkoneksi dengan genset, beroperasi dengan baterai maupun tanpa baterai. Yang ketiga, atau yang keempat, PLTS terkoneksi dengan grid PLN, bisa dengan baterai atau baterai sebagai smoothing, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang menggunakan off-grid. Kita lihat ada PV, ada solar inverter, ada baterai, ada bidirect inverter. Nah, kelemahannya untuk produk SMA itu kita harus menggunakan multi-cluster box sebagai sistem kontrol untuk memparalel genset, baterai, dan PV sebelum disuplai ke beban baterai seperti itu. Sedangkan konfigurasi yang lain adalah PLTS terkoneksi dengan jaringan PLN. Nah, tujuan dari PLTS ini adalah untuk memanfaatkan daya menghasilkan energi terbarukan sehingga dapat menurunkan BPP listrik setempat. Artinya kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, apabila menggunakan lebih cenderung berfungsi sebagai apabila menggunakan baterai, sistem ini lebih cenderung berfungsi sebagai smoothing pada PLTS bekerja intermittent untuk membuat jaringan lebih kuat dalam menghadapi intermittent PLTS. Nah, ini on grid sistemnya belum tampak ya di layar. Ini on grid sistemnya, ada PV, ada inverter. Kalau saya terdengar ya? Terdengar, Pak? Iya, terdengar. Halo. Ya, halo, terdengar. Pak Ade. Ya, terdengar Bapak suaranya. Oke. Ya. Ini ada. Oke. Ini ada sistem on grid solar PV, ada PV, ada langsung terkoneksi dengan jaringan seperti itu. Ini di slide selanjutnya kita mendefinisikan berapa harga PSU sehingga disebut layak. Nah, PLTS disebut layak apabila sistem tersebut dengan mempertimbangkan PLTD existing sehingga harga produksi listrik tersebut bisa membuat lebih murah daripada apabila listrik hanya diproduksi dari PLTS saja. Nah, itu konsepnya. Nah, apabila dia terkoneksi dengan jaringan, diharapkan sistem PLTS, baik itu dengan baterai, lebih rendah daripada BPP atau biaya pokok produksi energi listrik setempat. Nah, ini ada catatan, listrik setempat ini biayanya bisa dilihat di Kepmen SDM nomor 55 tahun 2019 dan Permen SDM nomor 4 tahun 2020. Nah, kapasitas baterai untuk PLN Grid Connected didesain sebagai fungsi smoothing karena sistem PLTS yang bersifat intermittent seperti itu. Kemudian untuk evaluasi lahan, bagaimana kita mengevaluasi lahan? Nah, kita harus memastikan bahwa luas lahan yang digunakan cukup, kemudian lahan yang digunakan dekat dengan beban atau dekat dengan titik koneksi, terutama ke PLN, gardu induk atau gardu hubung. Kemudian lahan dengan kontur yang relatif rata dan cukup keras untuk menopang peralatan sistem PLTS. Nah, akses jalur transportasi juga harus kita pertimbangkan, terutama untuk material trafo yang merupakan salah satu material yang memiliki dimensi besar dan yang paling berat pada proyek PLTS. Nah, sebagai catatan di bawah itu terlihat bahwa ini berdasarkan engineering praktis kita, bahwa 1 megawatt PLTS dengan DC rasio AC sebesar 1,2-1,4 untuk mengoptimalkan
energi itu biasanya membutuhkan luas lahan kira-kira seluas 1,5 hektar. Seperti itu. Saya coba lanjut. Secara untuk PLTS sendiri itu dalam pemilihan panel modulnya ada 3 tipe. Yang pertama adalah monokristalin, yang kedua polikristalin, yang ketiga thin film. Nah, perbedaannya di mana? Untuk efisiensi yang paling besar saat ini tentu saja monokristalin. Nah, kemudian disusul oleh polikristalin. Nah, namun bukan berarti thin film memiliki efisiensi yang terendah dibandingkan 2 tipe lainnya ini. Thin film ini keunggulannya karena mudah untuk diproduksi. Nah, dia lebih mudah untuk diinovasikan sehingga bukan hanya menggunakan silikon, apabila menggunakan material lainnya kemungkinan bisa memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan monokristalin. Namun balik lagi dalam prakteknya untuk PLTS teknologi thin film ini jarang digunakan ya, lebih berkembang di negara Jepang. Nah, kemudian spesifikasi khususnya untuk monokristalin ILID degradation-nya 2,5%, high resistant PID degradation, low reserve current ya. Nah, terus untuk polikristalin karena secara prinsip panel modul ini disusun dengan silikon tidak tersusun dengan sempurna sehingga menjadi polikristalin, spesifikasinya akan lebih rendah menjadi monokristalin. Nah, apabila thin film ini yang tadi saya disampaikan mudah diproduksi massal, teknologi terus berkembang. Nah, saat ini efisiensi tertingginya dengan menggunakan beberapa material rare earth dengan 2 sisi yang saling berhadapan sehingga bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi dibandingkan panel kristalin. Untuk harga sendiri monokristalin yang relatif lebih mahal dibandingkan poli dan thin film saat ini. Untuk poli lebih murah dan seperti itu. Nah, kalau yang thin film ini kemungkinan di masa depan ini akan berkembang, diperkirakan akan lebih murah apabila kedepannya bisa ditemukan teknologi yang sudah mapan dan produksi secara massal kira-kira seperti itu. Untuk karakteristik sel sendiri, warna untuk monokristalin itu warnanya seragam, polikristalin itu lebih bercorak, sedangkan thin film warnanya seragam dan bisa dibentuk lebih fleksibel. Kira-kira seperti ini buat rekan-rekan mahasiswa mungkin ya yang kedepannya akan berkarir di bidang renewable energy. Nah, ini sebagai gambaran bentuk dari thin film, monosilikon dan polisilikon seperti itu. Nanti akan dijelaskan secara detail di belakang bahwa untuk membangun proyek PLTS di Indonesia kita ada aturan yang mengatur, salah satunya harus menggunakan brand lokal atau brand yang mengandung kandungan lokal. Nah, ini saya jelaskan bahwa ada beberapa, secara prinsip ada 14 pabrikan di Indonesia, 6 diantaranya sudah sesuai dengan standar IEC 61215. Nah, ini brand-brandnya ada J-Sky, ada Land Solar, ada Solar Quest, ada Canadian Solar, ada Icha Solar, ada Sunkendo. Namun untuk skala internasional, brand yang diakui itu adalah yang memiliki label Tier 1. Tier ini artinya dia menguasai pasar teratas di dunia dengan sudah mengerjakan proyek skala 10 MW ke atas, mendapat pendanaan dari 5 bank yang berbeda. Adapun brandnya ada JA Solar, Trina Solar, Jinko Solar, ada Ryzen, Longi, atau Canadian Solar. Tadi setelah panel kita masuk ke teknologi baterai karena salah satu
komponen utama di dalam PLTS untuk menjaga sifat intermittent PLTS kita tetap membutuhkan baterai. Nah, ada banyak tipe baterai, namun secara prinsip untuk proyek PLTS biasanya kita menggunakan 3 baterai ini, ada lead acid, ada lead carbon, ada lithium ion. Nah, untuk kerapatan energi, lead acid itu 50 Wh per kilogram, lead carbon 30 Wh per kilogram, lithium ion 120 Wh per kilogram. Artinya untuk mendapatkan energi yang sama, lithium mempunyai dimensi yang lebih kecil dibandingkan tipe baterai lainnya. Nah, untuk permasalahan di baterai itu, selain dimensinya besar, juga salah satu komponen yang mudah rusak. Masa hidup baterai biasanya secara teknis kita ukur dengan istilah life cycle pada DOD 80% seperti itu. Nah, ini masing-masing karakteristik per masing-masing tipe. Yang memiliki DOD paling tinggi saat ini adalah baterai lithium ion. Namun seperti yang di bawah, harga tentu saja akan lebih mahal apabila menggunakan baterai lithium ion. Nah, untuk mempertimbangkan teknis dan harga ini, biasanya untuk proyek skala 1 MW ke bawah kita masih menggunakan baterai lead carbon, sedangkan 1 MWh ke atas kita menggunakan baterai lithium ion seperti itu. Nah, untuk recharge seperti yang terlihat di tabel, baterai lithium memiliki performa yang terbaik di antara baterai lainnya. Kelemahan baterai lithium seperti yang kita ketahui ya, waktu zaman Samsung pertama kali kita tidak boleh membawa itu di pesawat karena itu mudah terbakar. Kelemahannya juga sama di lithium, kita dalam mengirim baterai tersebut ke site harus tidak boleh menggunakan jalur udara, hanya menggunakan jalur laut maupun darat seperti itu. Lanjut ke komponen lainnya. Nah, ini power converter. Di sini ada profesor saya, ada Pak Kamarus, juga ada Pak Edi Widiono juga termasuk di sini. Ada 3. Pertama adalah inverter rectifier, bidirectional inverter. Dia konfigurasinya merubah tegangan DC ke AC maupun sebaliknya dari AC ke DC. Secara sederhana seperti itu. Sedangkan untuk inverter, tegangan DC menjadi tegangan AC. Adapun komponen elektronika lainnya ada DC-DC converter atau biasa disebut solar charge controller. Nah, ini tadi fungsinya adalah mengubah tegangan DC ke AC atau sebaliknya. Biasanya digunakan untuk baterai karena baterai perlu mengirimkan energi dan juga butuh ngecas seperti itu. Sedangkan untuk yang inverter, untuk di proyek PLTS biasanya digunakan sebagai solar inverter karena panel surya sendiri perlu menggunakan energi listrik sehingga cukup hanya untuk satu arah saja seperti itu. Nah, ini untuk mengubah tegangan DC dari level tegangan tertentu menjadi level tegangan DC lainnya yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Brand-brand yang sudah biasa digunakan di Indonesia untuk bidirectional inverter tadi seperti disampaikan, untuk yang standalone kita punya SMA Sunny Island. Untuk yang hybrid kita menggunakan ABB PCS 100 maupun Nari PCS 9567. Kemudian untuk inverter PIV sendiri kita punya SMA, Sungrow, Huawei, maupun Nari dan sebagainya. Untuk DC-DC converter yang pernah kita gunakan, ada brand Cina lainnya, ada banyak. Kemudian salah satu brand lokalnya adalah PT Land Energy. Nah, kemudian membuat studi kelayakan pembangkit listrik yang paling penting di PLTS itu adalah melakukan analisa yield study atau probability of extension POE ya. Apa itu? Nah, ini studi yang dilakukan untuk mengetahui potensi sumber energi matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik pada luasan lahan tertentu.
dalam melakukan yield study assessment, beberapa data meteorologi yang biasa digunakan adalah PVGIS, Meteoronom, Vortex, NASA, dan SolarGIS. Nah, kemudian untuk melihat variasi hasil akibat ketidakpastian karena sifat PLTS ini yang intermittent, kita menggunakan parameter dalam statistik menggunakan analisis POE biasanya P50, P90, dan P95. Nah, itu ada keterangan di SolarGIS menyajikan data bulanan terbaik. Nah, PLNE biasanya menggunakan software ini, namun Vortex sendiri juga menyajikan data intensitas matahari dalam periode yang lebih detail dibandingkan yang lainnya. Nah, untuk yield study sendiri, POE yang kita gunakan adalah P90 dengan mempertimbangkan degradasi selama sistem. Apa itu P50? Artinya gini. P50 artinya PLTS tersebut menghasilkan hasil yang aktual sesuai dengan simulasi dengan probabilitas terjadinya 50% lebih besar. Nah, artinya semakin tinggi P90 nilainya akan lebih rendah, tapi dia semi pasti terjadi seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan IPP baik PLN untuk mendapatkan kepastian investasi biasanya tidak menggunakan P50, dia lebih menggunakan di angka P90 maupun P95. Saya lanjut. Dalam mengukur tingkat performance PLT, kita mempunyai parameter yaitu performance ratio. Performance ratio adalah parameter performance setelah dikurangi rugi-rugi daya yang timbul pada saat PLTS beroperasi. Rugi-rugi ini dapat disebabkan kondisi lingkungan sekitar, itu berdebu atau apa, ada shading dan sebagainya, kemudian efisiensi atau karakteristik masing-masing komponen yang digunakan, nah hingga kesempurnaan dari proses konstruksi. Maksudnya dalam menyambung satu peralatan utama ke peralatan utama lainnya itu sangat rapi sehingga tidak ada losses yang terjadi akibat kelalaian sistem konstruksi seperti itu. Nah, itu tadi sekilas teknis. Sekarang kita coba untuk masuk ke peraturan terkait ya. PLTS ada beberapa peraturan. Di layar tampak peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan. Nah, apa saja itu? Saya coba cuplik, ada 4. Pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21, di mana memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan EBT. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, di mana ketiga ini memberikan keringanan pajak PPh untuk 35 dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal untuk proyek-proyek EBT. Peraturan lainnya di luar Menteri Keuangan ada Peraturan Menteri SDM, yaitu Peraturan Menteri SDM Nomor 10 tahun 2017 dan di amandemen Nomor 10 tahun 2018, di mana peraturan ini mengatur tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Ini khusus untuk rekan-rekan IPP yang membantu PLN dalam menyiapkan pembangkit listrik. Kemudian ada Peraturan Menteri SDM Nomor 50 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan yang selanjutnya di amandemen 4 tahun 2020. Khusus untuk PLTS floating, satu lagi peraturan dari PUPR tentang penggunaan waduk untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, selain peraturan dari Menteri Keuangan, Menteri SDM dan Perti, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa ada peraturan terkait penggunaan komponen dalam negeri. Ini diatur jelas di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 tahun 2012, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 tahun 2017, di mana ini masing-masing mengatur berapa TKDN untuk
pemanfaatan PLTS, khususnya di nomor 4 ini mengatur sangat detail berapa komponen TKDN yang ada di dalam panel surya dan baterai. Nah, untuk sanksi pembangunan PLTS ini tertuang di Halo, Pak Kade. Sepertinya ada Suara hilang. Ya, sepertinya ada masalah Pak di Pak Kade. Halo, Pak Kade. Oke. Ya. Seperti ada masalah Bu Ervi. Iya Pak, seperti ada masalah. Jadi sementara Pak Kade, menunggu Pak. Pak Kadek ini kembali. coba saya Oke. ganti ke laptop. Ini untuk peraturan detail-detail. Tunggu sebentar, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini untuk di slide selanjutnya. Tadi itu terkait peraturan. Ada peraturan keuangan, SDM, PUPR, dan Permenperin. Nah, selanjutnya dalam mendesain pembangkit listrik sendiri, software yang biasa kami gunakan adalah sebagai berikut. Nah, pertama, untuk mengukur intensitas matahari, kita menggunakan SolarGAZE. Tampilannya seperti ini. Adapun software pendukung lainnya ada PVGIS, Meteoronom, Vortex, NASA, NASA seperti itu. Kemudian untuk mengevaluasi sistem, kita menggunakan PVSys seperti yang tadi setelah disampaikan oleh Pak Edi Widiono. Software lainnya yang biasa kita gunakan ada Homer ya, Homer Power Planning. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa bisa menjadi gambaran ke depannya apabila ingin berkontribusi di bidang renewable energy, bisa mulai untuk mempelajari software tersebut. Kemudian ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Widiono dalam mengevaluasi grid, terutama impact-nya akibat kita menginstalasi PV. Kita menggunakan software DeepSilent. Kita menggunakan software DeepSilent. Adapun software lainnya ada Cascade, Simulation ataupun ETAP. Kemudian untuk menganalisa shadowing ataupun lain-lainnya, kita menggunakan 3D SketchUp atau ada CDEGS, ada Force Tension Simulation, ada StatPro, ada Deluxe untuk mengevaluasi tingkat keterangan intensitas lampu di lapangan. Itu tadi software. Selanjutnya kita lanjut untuk tarif IPP PLTS di Indonesia. Nah, ini tadi PLNE juga selain mensupport PLN, kita juga mensupport beberapa swasta yang ingin membangun pembangkit listrik di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu regulasi yang mengatur berapa sih harga jual dari listrik yang dihasilkan oleh PLTS. Nah, ini rangkumannya, dirangkum oleh IESL. Kita sampai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ada beberapa proyek PLTS. Pada awal-awal 2015 dan 2016 tarifnya itu tinggi, bukan berarti kenapa ada
ketimpangan yang tinggi. Memang pada saat itu komponen-komponen utama PLTS sangat mahal, dan tadi juga seperti saya sampaikan bahwa pada tahun sekian juga untuk biaya operasi genset sendiri juga bisa mencapai angka seperti ini, sehingga PLTS pada saat itu juga menjadi pilihan untuk dibangun, kira-kira seperti itu. Kemudian di tahun 2017 seiring dengan menurunnya harga bahan bakar fosil, komponen PLTS utama PLTS pun juga mengalami penurunan. Nah, inilah harga-harga yang terjadi untuk beberapa proyek IPP di Indonesia. Nah, di tahun 2020 ini tepat sebelum awal-awal mulai corona, kita melakukan beberapa lelang. Nah, itu harganya juga sudah turun sangat jauh, kemudian mulai mendekati harga di yang biasa tersepakati di dunia internasional. Di sini ada Saguling 3,7 sen, ada Singkarak 3,6 sen, ini yang termurah. Kemudian ini ada PLTS Lampung 100 MW, ini dengan baterai ya, harganya 9 sen. Ini menurut saya juga sangat murah sekali. Nah, selanjutnya kita bandingkan tantangan. Selanjutnya kita coba bandingkan tantangan membangun PLTS di Indonesia. Dari sisi radiasi sendiri, Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Uni Emirat Arab. Nah, untuk temperatur juga lebih tinggi. Nah, kemudian akibat dari kondisi lingkungan ini sehingga untuk kapasitas yang sama di Arab sendiri menghasilkan energi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nah, ini juga cukup penting. Di Arab sendiri sudah sangat banyak proyek, ada 2027, sedangkan di Indonesia sampai dengan tahun 2019 masih 48 proyek. Nah, ini kesepakatan terendah di Indonesia 3,68 tadi di Singkarak. Nah, di Uni Emirat Arab sendiri sudah per proyeknya itu bisa sampai 1,35 sen USD. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini saya tidak bilang langsung bahwa karena penggunaan panel TKDN, namun ya secara realitas harga untuk panel TKDN jauh lebih mahal daripada panel Tier 1 seperti itu. Untuk biaya development sendiri di Indonesia masih tinggi, sekitar 10%. Bunga bank sendiri juga tinggi, kita 10-12%, saat ini yang paling banyak mungkin di 10,5%. Nah, namun di Uni Emirat Arab sendiri bunga bank itu bisa sampai 2,6 sampai 3,6 seperti itu. Nah, ini di Indonesia diatur tentang regulasi penggunaan TKDN. Saya lanjut. Kita tadi dalam menganalisa pembangkit listrik dari sisi PLN tentu saja kita ingin menurunkan BPP. Namun dari sisi apabila PLNE membantu pengembang, nah itu proyek tersebut harus bankable. Nah, apakah itu proyek yang bankable? Ini ada 3. Pertama, bahwa investor yakin bahwa proyek dapat dilaksanakan dan semua risiko telah teridentifikasi dengan baik. Nah, artinya developer proyek dan partnernya memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki pengalaman membangun kapasitas yang selevel. Kemudian studi kelayakan juga dikerjakan oleh konsultan dengan reputasi yang baik di pihak bank maupun di pihak PLN seperti itu. Nah, ini kebetulan PLTS adalah salah satu target yang akan dibangun cukup terbesar di Indonesia dan relatif mudah dibandingkan pembangkit energi lainnya. Makanya merupakan salah satu pembangkit listrik yang menarik untuk investor seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, internal rate of return (IRR) adalah salah satu parameter dalam menilai suatu proyek yang sesuai dengan harapan investor. Artinya parameter finansial dalam proyek tersebut sesuai dengan
regulasi yang ada di Indonesia, baik itu tarif maupun TKDN, itu memenuhi harapan dari investor seperti itu. Nah, poin yang ketiga ini harapan dari developer juga, apabila memungkinkan, developer mempunyai akses untuk kolateral sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ini penting juga. Nah, ini untuk detailnya mungkin kita bisa membicarakan secara terpisah. Nah, ini saya coba bahas sedikit apakah itu income statement. Nah, income statement itu terdiri dari revenue. Revenue itu adalah dari produksi energi listrik kita. Kemudian ada cost. Cost-nya itu kalau di pembangkit listrik ada biaya operasional dan maintenance. Nah, kita menghasilkanlah gross profit. Nah, kebetulan di PLTS tidak ada bahan bakar, jadi tidak ada biaya bahan bakar. Nah, kemudian gross profit ini dikurangi biaya OM dan maintenance, dikurangin dengan amortization. Ini adalah depresiasi dari pembangkit listrik tersebut. Kemudian ini gross profit dikurangin, ini disebutlah operating profit. Nah, operating profit dikurangin dengan financing cost, baik itu kita membayar repayment maupun biaya-biaya lainnya, maka adalah profit before tax. Nah, setelah dikurangin tax ini ada apabila profit itu positif, nah, maka jadilah itu net profit. Nah, inilah yang menjadi rangkuman dari income statement. Secara prinsip ada namanya discount rate. Discount rate ini adalah sama, apabila sama IRR itu sama dengan discount rate, maka akan menghasilkan NPV sama dengan 0. Dalam artian di sini proyek tersebut walaupun dia memberikan keuntungan, tapi secara fungsi uang terhadap waktu dia tidak rugi dan tidak untung. Bisa dibilang NPV sama dengan 0 seperti itu. Kemudian IRR itu dihitung berdasarkan free cash flow dengan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian ini ketika kita membangun proyek menggunakan pinjaman bank, nah IRR dari proyek akan ditentukan oleh struktur biaya rasio antara pinjaman dan equity. Secara general, menggunakan pinjaman bank akan mengurangi present value dari cash flow, mengurangi nilai net profit seperti itu. Artinya jika kita membangun proyek dengan 100% equity, maka kita memiliki net profit yang jauh lebih tinggi apabila kita menggunakan bank seperti itu. Namun IRR proyek sama dengan IRR equity pada saat 100% proyek didanai equity. Artinya apabila kita menggunakan bank, nah tentu saja itu adalah leverage yang dapat meningkatkan nilai IRR kita di proyek tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk revenue project bergantung dari kapasitas tentu saja, kemudian intensitas matahari atau availability faktornya, pertumbuhan beban, degradasi sistem PV, semakin baik brand yang kita gunakan maka penurunan performance akan lebih rendah. Kemudian seminimum mungkin kita menggunakan beban di sistem PLTS, dan kemudian pemeliharaan dan perawatan yang baik. Nah, untuk tarif pembangkit listrik ini khusus di PLN ya, kita membedakan menjadi 5. Ada komponen A, di mana ini adalah pengembalian modal. Komponen B adalah biaya fix OM, ini pass through. Komponen C untuk PLTS ini tidak ada, hanya digunakan untuk pembangkit listrik lainnya seperti misalnya PLTU, berarti itu adalah biaya untuk pembelian bahan bakar batu bara seperti itu. Kemudian komponen D ini variable OM, artinya biaya ini timbul apabila PLTS beroperasi. Sedangkan komponen B ini pembangkit listrik beroperasi maupun tidak, sudah timbul dengan sendirinya biaya untuk perawatan seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu komponen E. Komponen E ini adalah pengembalian modal sama dengan komponen A, namun dikhususkan untuk fasilitas khusus, termasuk diantaranya adalah jaringan distribusi dan transmisi yang dibangun oleh pengembang, kira-kira seperti itu. Nah, secara prinsip berapa itu besarnya biaya OM? Nah, ini mungkin studinya PLNE, tapi untuk tipe-tipenya biaya variabel itu ada general site maintenance, equipment maintenance, ini
ada juga inverter maintenance, ada panel washing, ada wiring electrical inspection, software maintenance, inverter overhaul, ada pemeliharaan tidak terduga lainnya. Ini sebagai kontingensi dari biaya-biaya ini. Kemudian ada suku cadang, ada kendaraan di lokasi, ada juga kontingensi di sini, ada kebutuhan lainnya, dan annual meter calibration. Nah, sedangkan biaya fix OM lebih cenderung ke biaya administrasi, di mana ada operator dan engineering, kemudian security. Nah ini ini untuk proyek yang skala KWP ya. Saya lupa menghapus. Nah, kemudian ada pajak properti, ada administrasi lainnya. Nah, kira-kira gitu Mbak presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Ini cukup teknis, tapi semoga bisa diterima dengan baik oleh semua. Terima kasih.